Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan gue, Junior Pasyadita N. Bagi yang mau komen, like and subscribe silakan aja di channel gue. Oke, gue mau hari ini kita nyantai dulu siang-siang gini ya. Bisa cuma kan pasti makan pada inilah. Sekarang gue mau ngebahas yang lagi ini banget ya, lagi mau kita sebenarnya diarah kemana sih Indonesia nih sebenarnya? Ya, cuma kalau menurut gue sekarang ya emang ekonomi kita lagi sulit lah, gua akuin sekarang sulit banget, nyari kerja sekarang sulit, PHK juga makin banyak dan juga masih banyak lagi lah. Tentu ini juga menjadi alarm lah buat Presiden RI yakni Pak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka lah, yang harusnya ekonomi kita bisa tumbuh 6% sampai 7% lah, atau 8% lah. Cuman sekarang ini yang lagi heboh kan, apa, nilai dolar terhadap nilai tukar dolar terhadap rupiah itu sekarang udah menembus 17.300. Wow, amazing banget. Nah, mati ya. Ya, ini alarm warning lah sebenarnya buat pemerintah ke depannya ya. Lu lihatlah ke depan pemerintah kayak gimana sih. Ini 17.300 ini warning sih sebenarnya, bukan apa ya. Ya emang sih kalau kata Pak Menteri Keuangan yakni Purbaya Yudisadewa mengatakan bahwa ini masih aman kok, ini enggak inilah. Ya aman sih iya Pak, cuman kan ya ini kan ekonomi udah 17.000, nilai dolar terhadap rupiah aja udah 17.300. Kalau mau ya kayak zaman Habibie gitu sampai 6.500 gitu atau 5.000 lah. Ini 17.800 sudah 17.300 sudah warning. Udah mati. Ya ini udah merupakan suatu apa ya, suatu bencana lah ya, dalam arti buat di Indonesia ini udah alarm warning lah. Ya emang dari kita tuh dari zaman dari era 60-an tuh kita rupiah masih kayak stuck-stuck gitu aja ya, tetap di angka di sekitar 17.000 lah. Nah ini tentu kenapa faktornya dampaknya, karena satu karena ya sekarang daya beli menurun, harga naik lah ya, terutama bensin lah, BBM naik, harga bensin naik, terus masih banyak lagi lah, masih banyak yang belum dapat kerja. Gue juga belum sih, nganggur juga sebenarnya, juga pengen sih, cuman gimana lihat situasi sekarang. Yang mirisnya kan mungkin yang paling banyak anggarannya tuh sebenarnya, paling baik borosnya tuh MBG sebenarnya, makan bergizi gratis. Ya inilah program yang gue bilang apa ya, suatu kesalahan dari zamannya apa yang sekarang ya, Pak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lah. MBG ini yang membuat boros, membuat anggaran diare itu jadi boncos, itu jadi boros lah. Nah lu lihat sekarang guru masih pada ya, honornya masih pada kurang gajinya lah ya. Kadang gue lihat miris ya, mungkin ya emang sebenarnya ya, gue lihat miris kadang lihat guru sekarang ya gajinya cuman 200 atau 500 lah. Ya paling segitu lah, mungkin ya emang harusnya pemerintah melihat lah gitu lah. Lo kalau lihat anggaran gede kayak gitu, lo fokusnya ke pendidikan sama kesehatan gratis. Nah itulah membuat Indonesia bakal maju sekarang kan, yang pendidikan dan kesehatan itu justru jadi sektor pendukung doang atau faktor pendukung doang. Ya faktor utama kan pasti MBG. Ya lah MBG yang mungkin yang paling nomor satu lah tuh, MBG, subsidi motor listrik buat kepala SPPG-nya atau sarjana apa ya, kepala SPPG-nya lah, gue nggak tahu lah itu. Ya ini emang apa ya, pemerintah nggak bisa melihat gitu peluangnya di situ, nggak bisa melihat lah anggaran gede gini harusnya buat pendidikan dan kesehatan gratis. Makanya sekarang 17.300 anjlok ya, karena sekarang banyak terjadi PHK di mana-mana kan, banyak demo tuh di PT di Depok tuh, di PT Immortal ya paling banyak tuh lah, kosmetika lah, karena PHK sekarang kan. Ya mungkin emang pasti perkembangan zaman udah berubah ya, zaman udah AI atau artificial intelligence. Nah inilah membuat zaman makin berubah, dan ya emang apa ya, sekarang emang lebih apa ya, menurut gue nih apa ya, lebih berbahaya lah, karena bisa menggantikan manusia dengan memakai robotik lah.
Ya emang sekarang yang gue mungkin ini emang tahun-tahun tersulit sih, ya dimana emang usaha lesu terus masih banyak lagi lah. Tentu ini menjadi warning buat eh, apa buat Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenapa sampai saat ini masih ekonominya mandek di angka 5%? Karena itu nilai dolar terhadap rupiah masih 17.300, belum nyampe ke 10.000, belum bisa itu. Kita tuh masih levelnya masih middle middle banget lah, masih tengah-tengah banget lah. Ya masih sekitar 4-5% lah ekonomi kita mah. Cuman ya kalau menurut pendapat Yusuf Kala juga kan mengatakan bahwa akan terjadi chaos lah pasti di tanggal apa ya, di bulan Juli atau Agustus gitu, bakal ada di apa, Indonesia bakal chaos ya karena rupiah yang semakin ini mau ke angka 20.000 ini. Jangan sampai nilai dolar terhadap rupiah ini sampai ke angka 20.000. Nah itu udah fatal banget, itu udah pasti diturunin Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lah. Baik juga yang bilang, yang Saiful Mujani juga mengatakan Prabowo bisa dilengsarkan sama Gibran ya. Kalau menurut gue sih ya emang lihat dulu sih, lihat situasinya sekarang lah. Sekarang kan demo di mana-mana, buruh demo di, kemarin demo di Kalimantan Timur terhadap Rudi Masud lah. Ya harusnya kalau gubernur kayak gitu, gubernur kayak pejabat kayak Rudi Masud harusnya turun ke lapangan. Ya kalau ada masalah kan kita bisa nyampaikan gitu ya. Nah, itu satu lah. Emang pejabat kita tuh kurang ya sebenarnya kalau gue bilang. Ya sekarang pejabat pada mainnya yang ini DPRD lah, mainnya sama LC apa cewek ya. Ya emang cewek sekarang cakep. Bukan apa ani-ani sekarang ya kalau gue bilang. Ya ani-ani lah pokoknya, gue nggak tahu lah itu. Ya emang orang DPR pada doyannya LC ya. Baik apa cewek ani-ani lah, gue ya udah pasti itu. Udah amazing banget itu udah. Wah, separah banget ya pejabat kita mah. Oh, mau kayak sampai kapan Indonesia hancur kayak gini? Katanya Indonesia juga bubar tahun 2030. Wah, wah, udah gila itu kalau udah Indonesia bubar 2030, wah, berarti udah 31 udah, wah, udah hancur negara ini mah, udah nggak ada diharapin sih sebenarnya mah. Kalau kalau mau misalnya mau turun reformasi ya juga harusnya di bulan Mei. Gue nggak tahu ya bulan Mei kan, pasti bulan Mei bakal ada demo buruh lah, pasti gue udah tahu. 1 Mei kan hari buruh ya, hari buruh internasional, pasti demo turun buruh. Oh, untuk gajinya lebih layak gitu ya, harusnya buruh juga, buruh guru nakes harusnya dapat gaji yang layak lah, dapat rumah. Yang gue kaget pegawai MBG dapat rumah juga, gue kaget dari situ. Udah berarti memasak itu lebih penting daripada pendidikan dan kesehatan. Nah itulah emang luar biasanya MBG di situ ya, atau yang kita kenal dengan makan bergizi gratis yang gue tahu ya. Mungkin gue kebanyakan nonton TV sebenarnya kalau lihat ya MBG gitulah. Emang kalau bicara pemerintah sekarang nih emang apa ya, makin kesini makin ngaco lah gue lihat ya. Jujur aja sih gue lihat kadang miris gitu ya. Kayak sekarang nih gue lihat kayak sekarang militer menguasai seluruh pemerintahan. Ya pasti kayak orde baru, gue kelihatannya ke situ sih. Cuman ya emang kita tuh harus menyampaikan kritik karena kita bukan negara, kita ini negara demokrasi, bukan negara otoriter ataupun negara militerisme lah. Nah itulah gue bilang seluruh kementerian seluruh ini pasti dijabat oleh TNI. Apalagi kan ya di daerah kepala MBG juga kan rata-rata orang militer semua ya, orang-orang TNI lah yang paling tahu lah. Itu aja sekarang kalau lu bilang ya gimana ya, rupiah tembus 17.300 ya. Kalau kata Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan BI juga mengatakan rupiah masih aman kok, masih ini ya. Aman sih iya pak, aman, tapi kan udah 17.300 udah warning kan. Gimana mau naikin turun ke 15.000 kalau masih 17.300? Ya inilah yang membuat saham-saham di Indonesia turun, kayak saham IHSG, indeks harga saham gabungan juga turun otomatis. Nah inilah pemerintah sebenarnya apa ya, kalau gue pribadi ya lihat situasi sekarang ya, kalau lihat
ya anggaran MBG harusnya dipangkas ya, diganti ke anggaran pendidikan dan kesehatan. Itu penting. MBG juga harusnya ya dihapus aja sih sebenarnya, mah nggak ada gunanya juga. Cuman emang ini keputusan dari Pak Presiden Prabowo dan Gibran nih ya, MBG harus berjalan ya. Cuman lihat situasi sekarang kan ya, efek perang, imbas perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel yang masih berlangsung, dan juga masih banyak lagi krisis energi yang melanda, BBM juga naik kan sekarang ya, mungkin membuat nilai dolar terhadap rupiah sekarang 17.300. Itu juga membuat uh, presiden kita harus berpikir lebih lah ya untuk ke sana gitu harusnya, bagaimana biar rupiah ini bisa stabil gitu ya. Kalau menurut gue sih, solusi gue emang MBG harus dipangkas dan fokus ke hal-hal kesejahteraan warga lah, kayak kesehatan gratis, terus pendidikan gratis, dan masih banyak lagi lah. Jadi biar apa, dan UMKM juga harus didukung lah ya, jangan restoran barat mulu, harus UMKM di Indonesia ini harus didukung lah. Oke, itu aja yang gue sampaikan terkait apa info tentang rupiah tembus di angka 17.300 ini. Semoga pemerintah RI, yakni Presiden RI yakni Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI yakni Gibran Raka Buming Raka harus bisa mengatasi inilah, persoalan inilah. Oke, itu aja gue info yang gue sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.